Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Hadirin mukarramin, para muhibbin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kembali atas nikmat karunia dari Allah kita hadir dalam kajian ilmu. Tentunya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang barakah. Allah buka pintu hati kita dengan cahaya iman, tauhid dan ma'rifat, serta mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dalam syurga bersama baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habibi salam alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksir wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membuka hati kita, iman kita melalui cahaya ilmu, serta mudah-mudahan Allah jadikan qalbu kita menjadi jiwa yang mutmainnah, hingga mudah-mudahan mati dalam iman dan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Mukhtarul Hadits An-Nabawiyah. Kita bahas satu hadis, kemudian nanti di akhir kajian kita mohon keikhlasan pelunggu sami yang hadir malam hari ini untuk kita sama-sama istighosah menghadiahkan tahlil dan doa untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana di daerah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang insyaallah malam hari ini kita langsung sama-sama berinfak seadanya, seadanya berapa yang belum bawa silakan, ataupun mungkin yang tidak membawa infak malam hari ini bisa nanti diserahkan kepada panitia majelis yang nanti insyaallah kita kumpulkan semuanya, kita akan kumpulkan dan nanti kita akan salurkan. Dan alhamdulillah dari kemarin sebelumnya sudah gelombang pertama kita sudah kirim bantuan kepada kawan-kawan kita. Alhamdulillah kemarin dari pondok kumpul sekitar 15 juta. Dan alhamdulillah sekarang yang sedang dibutuhkan diinformasikan tadi kepada kami, yang dibutuhkan selimut, pakaian, sendal, makanan, beras, itu yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita. Mudah-mudahan ini menjadi lahan amaliyah bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah di semua majelis yang kita bina dalam jam'iyah zikir dan tawajuh, semua dalam program kajian ini kita semua dalam setiap majelis kita akan sama-sama berinfak untuk saudara-saudara kita secara serentak, dan insyaallah nanti akan kita kumpulkan dan kita akan kirim bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalun nas mu'minun yujahid fi sabilillah binafsihi wa malihi summa mu'minun fi syi'bin minas sya'abi yattaqillaha wa yada'un nasa min syarrihi. Rawahul Bukhari an Abi Sa'id. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalun nas mu'minun yujahid fi sabilillah binafsihi wa malihi. Manusia yang paling afdal kata Nabi adalah seorang mukmin, seorang yang beriman, yujahid fi sabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah. Mana orang-orang yang berjuang di jalan Allah ini? Tidak hanya orang berjuang di jalan Allah itu maksudnya tidak hanya orang yang berperang, tidak hanya orang yang berjihad dengan jiwa dan raganya kemudian dia mati di medan perang. Tidak hanya itu namanya orang berjuang, bukan, kata Nabi. Mereka itu berjuang membela agama Allah melalui kemampuan dalam kekuatan yang mereka punya. Akan tetapi kalau kita tiang pelunggu sami saat ini
berjuang di jalan Allah itu dengan apa? Binafsihi wa malihi, kata Nabi. Yang pertama, ada orang yang berjuang di jalan Allah binafsihi, dengan jiwanya. Mana dengan jiwa? Seperti yang pertama tadi, dia berjuang langsung dengan tenaganya, dia berjuang langsung ikut berperang melawan orang-orang kafir. Ini jihad binafsi, berjuang di jalan Allah dengan jiwa. Akan tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, termasuk juga berjuang di jalan Allah itu dengan jiwa, tidak hanya orang yang berjuang dalam berperang. Termasuk diantaranya berjuang dengan jiwa adalah orang-orang yang pergi menuntut ilmu agama dan orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Alhamdulillah. Ketika yang kedua ini, alhamdulillah, kita masuk tidak? Termasuk tidak? Termasuk, alhamdulillah. Andaikan tiang pelunggu sami saat kita menuntut ilmu, saat kita mencari ilmu, atau saat kita mengajarkan ilmu, kemudian kita meninggal dunia. Meninggal dunianya kapan? Imma apakah saat kita menuntut ilmu ini, ataukah sepulang kita menuntut ilmu, ataukah besok setelah kita menuntut ilmu, maka meninggalnya termasuk mati syahid. Makanya cita-cita orang-orang yang alim, cita-cita orang-orang yang soleh itu, yang paling besar cita-cita mereka adalah meninggal dalam keadaan mengajarkan ilmu. Kalau tidak sedang mengajarkan ilmu, meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Makanya tiang sampai jamaah kemanapun diundang, kemanapun beracara, tidak pernah tiang tidak bawa kitab. Kenapa? Mengikuti daripada jejak guru besar kami. Apakah beliau ceramah apa tidak? Apakah beliau bagaimana apa tidak? Yang jelas kemanapun beliau berjalan, tidak pernah beliau tidak membawa satu kitab. Kenapa? Karena ketika dia dengan membawa satu kitab, minimal dalam perjalanannya dia baca satu hadis atau dia baca satu qaul ulama, kemudian di sana meninggal dunia, maka matinya dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan belajar ilmu agama. Itu yang dicari. Makanya kita Bapak Ibu, kalau tidak bisa punya kitab, minimal kemanapun kita berjalan, jangan pernah tinggalkan bawa tasbih. Dedek pernah lupa jauh tasbih. Ibu, lamun demakan jauh tasbih apa ndek? Iya wan. Lamun makan jauh tasbih apa dacin? Oh, dacin. Jadi minimal tasbih itu apa, meskipun tidak dipakai kata ulama, tapi tetap dengan tasbih itu kita banyak mengingat Allah, maka tasbih itulah yang mendoakan kita kepada Allah. Jadi termasuk orang yang berjuang di jalan Allah itu binafsihi, dengan jiwanya. Dan termasuk kata Nabi SAW, orang-orang yang mencari ilmu di saat mereka keluar dari rumahnya hingga saat mereka berangkat pulang ke rumahnya, saat mereka kembali ke rumahnya, kata Nabi, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Amin. Amin. Bahasa ngantuk doa. Insya. Nah, terlebih lagi sampai jamaah, makin kita berada di dalam bulan Rajab. Alhamdulillah. Makanya ketika kita sudah berada di dalam bulan Rajab, perbanyak ibadah.
perbanyak amal soleh, karena dalam bulan Rajab ini termasuk bulan yang diagungkan oleh Allah, hingga Allah mengatakan, karena Nabi mengatakan, anna Rajaba syahrullah, bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Hingga Nabi ajarkan tiang pelungguh, ketika lamun tawah tamalik dalam bulan Rajab, perbanyak doa dari Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ulang, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Ulang, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Sekali lagi, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna. Amin ya Rabbal. Apal doa niki, Bu? Ha? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya Rabbal. Jadi di dalam bulan Rajab ini ada istighfar khusus yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Istighfar khusus niki diamalkan di dalam bulan Rajab. Makanya bulan Rajab itu disebutkan oleh Nabi Syahrul Istighfar. Bulan Rajab itu adalah bulannya istighfar. Wa Sya'ban syahrus salati 'alan nabiyil mukhtar. Bulan Sya'ban itu bulan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bulan Ramadan disebut Syahrul Quran, bulannya
Jadi 3 bulan ini bulan istimewa. Rajab bulan istighfar, Sya'ban bulan sholawat, Ramadan bulan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita hingga kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dan ibadah di dalam bulan Ramadan menjadi ibadah yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kembali, jadi termasuk orang-orang berjuang di jalan Allah binafsihi wa malihi, dengan jiwanya, begitupun pula dengan hartanya. Urusan harta ini panjang urusan kita di hadapan Allah, karena hakikatnya urusan harta kalau memang Allah takdirkan itu untuk kita, maka tidak akan kemana urusan rizki itu. Tidak akan pernah bisa tertukar jatah rizki kita kepada orang. Rizki pelunggu takkan pernah bisa sampai kepada tiang. Bahkan rizki tiang juga tidak akan pernah bisa sampai kepada pelunggu. Buktinya saat kita baru lahir, tidak ada kita yang pernah kelaparan. Sila waktu kita baru lahir, ara sida lahir langsung tiuk gigi darah, nggih. Makanya karena kita baru lahir tidak ada gigi, belum tumbuh kita punya gigi, Allah kasih rizki kepada kita. Apa rizki kita oleh Allah? Allah berikan kasih sayang kepada ibu dan ayah kita. Qadarullah, karena Allah tahu saat lahir kita belum punya gigi, hingga Allah kasih satu makanan kepada seorang bayi. Apa? Hanya air susu ibu. Sebelum bayinya lahir dinara air susu nina. Tapi setelah bayi itu lahir, baru si ibu bisa punya air susu. Untuk apa? Disiapkan oleh Allah kepada anaknya. Maka belik wah tiuk gigi tersyariatan si Allah Ta'ala untuk berhenti menyusu setelah 2 tahun. Kenapa? Karena wah tiuk gigi, wah pindah ke lorang ibu, sudah bukan susu, lagu tolang komak. Wah dia malik, tolang komak, tolang botor, tolang kedelai, semua kita makan. Kenapa? Karena Allah sudah berikan tumbuhkan gigi pada diri kita, hingga kasih sayang Allah itu kepada kita luar biasa. Bau kira-kira dihitung nikmat Allah yang sudah kita terima, Bapak Ibu? Tidak bisa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat yang mana lagi yang akan kita dustakan dari banyaknya nikmat Allah. Makanya kita bersyukur, Ibu, bersyukur pelunggu. Alhamdulillah sampai hari ini Allah masih kasih rasa aman pada diri kita. Allah masih kasih pada kita ini kehidupan yang bahagia. Kalau melihat bencana yang terjadi menimpa saudara-saudara kita, ya Allah, kita Bapak Ibu baru sekedar gempa 2018 ya, baru sekedar gempa saja, dan itu belum seberapa. Luluh lantah, ekonomi hancur, kondisi, ya Allah, begitu menyedihkan kehidupan kita saat itu. Tapi sekarang saudara-saudara kita lebih daripada itu yang mereka alami, lebih daripada itu yang kita hadapi. Tiang berpikir apa jamaah? Minimal nanti saat kita mati, kita sudah melakukan amal yang terbaik, ikut merasakan penderitaan, musibah, kesedihan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Minimal amal kita kurang, ibadah kita kurang, sedekah kita kurang, zikir kita kurang. Tapi minimal nanti saat pertanggungjawaban di hadapan Allah, ketika Allah bertanya kepada kita, saat saudaramu dapat musibah, saat saudaramu tertimpa dengan bencana, apa yang kamu lakukan?
Minimal saat itu kita bisa menjawab di hadapan Allah, ya Allah, saya sudah ikut mendoakan mereka, saya sudah ikut membantu mereka dengan sedikit yang saya punya, ya Allah. Bisa jadi itu yang bisa menyelamatkan kita karena meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita, Bapak Ibu. Wa malihi, berjihad di jalan Allah itu dengan harta. Makanya Nabi ajarkan berjihad itu tidak hanya dengan berperang, bisa juga dengan berdoa, bisa juga dengan harta, bisa juga dengan tenaga. Bapak Ibu hadir malam hari ini menuntut ilmu niat lillahi ta'ala, termasuk ini juga kita berjuang di jalan Allah. Kemudian yang kedua kata Nabi, summa mu'minun fi sya'bin minas sya'ab yattaqillah. Yang kedua, seabdol-abdol orang yang beriman adalah seorang mukmin yang ketika mereka ada kesempatan untuk melakukan perbuatan dosa, namun mereka ada rasa takut kepada Allah. Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ya Allah, jamaah rahimakumullah. Nabi Yusuf dikejar oleh Zulaikha, ingin diperkosa Nabi Yusuf di dalam istana. Ini kebalik dia dengan Nina milih perkosa dengan mama. Tapi Nabi Yusuf lari. Apa yang Nabi Yusuf katakan? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Lamun itu aja hitam. Ada betul, Pak. Allah. Kalau Nabi Yusuf ditawarkan oleh seorang perempuan, sempat Nabi Yusuf berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Kata Zulaikha, Yusuf, enggak ada orang yang ngelihat kita, cuman ente sama gue doang. Cuman lu sama gue doang, cup. Ayo, kata Yusuf, memang cuman kita berdua, tapi di setiap orang berdua ada Allah yang ketiga. Setiap orang yang berempat ada Allah yang kelima. Setiap orang yang berlima ada Allah yang keenam. Bahkan dikala kita sendiri ada Allah yang kedua. Artinya saat bagaimanapun kita, Allah selalu ada, karena Allah tahu. Kira-kira jamaah kita ngaji malam hari ini, Allah tahu tidak? Allah tahu. Lamun pelonggo sami solat berjamaah itikaf, Allah tahu tidak? Andai lamun ibu-ibu teduh-teduh dedolak sembahyang, Allah tahu tidak? Allah tahu. Ibu-ibu teduh-teduh bit kepeng semaman, Allah tahu tidak? Nah, ini siriri-riri ini doa ane bade. Allah tahu setiap apa yang kita lakukan. Maka orang mukmin yang paling afdal itu kata Nabi adalah orang-orang yang kala ada waktu mereka berbuat dosa, dia sempat mengatakan, saya takut kepada Allah. Kalau pejabat-pejabat itu rata-rata maraniki model imannya, makmur negara kita, makmur Indonesia niki. Lagu goyo pejabat sak tinggi pun deh. Pejabat hak TT baik macam mana. Tapi kita doakan mudah-mudahan menjadi orang yang amanah. Amin ya Allah ya Rabbal. Orang-orang yang ada rasa takutnya kepada Allah dikala tidak memiliki siapa-siapa, dan dikala tidak ada siapa-siapa, dan dikala tidak sedang bersama siapa-siapa, maka mesti yakin di situ bahwa di situ ada Allah. Maka inilah perlunya jiwa, hati yang selalu membawa sifat ihsan,
Mana hati yang selalu membawa sifat ihsan? Hati yang selalu merasa bahwa dia diawasi oleh Allah. Kemudian yang ketiga kata Nabi, mana orang-orang yang mulia, seabdal-abdal manusia yang beriman di sisi Allah adalah orang-orang yang wayada'un nas min syarrihi, orang-orang yang menyelamatkan saudaranya dari keburukan-keburukannya. Artinya dia selamatkan saudaranya, tetangganya, teman-temannya dari perilaku buruknya. Min lisanihi wa yadihi. Apakah itu keburukan yang bersumber dari ucapannya ataukah keburukan yang bersumber dari perilakunya? Misalkan dia suka ngegibah, suka bicarain keburukan orang, maka dia selamatin saudaranya dengan apa? Mampu dia menjaga ucapan. Gangguan hati, godaan daripada hatinya, bisa dia suuzon, berburuk sangka kepada orang lain, tapi tidak berani dia tahan keburukan, buruk sangka dalam hatinya. Karena apa? Dia tidak mau merusak orang lain dengan sebab perilaku buruknya. Intinya kalau bahasa jamak-jamak, bau selamatan dekat dengan orang lain, sahabat, keluarga, tetangganya dari perilaku buruk-buruknya. Jadi sehingga sampai jamaah rahimakumullah, ini ya tematim tergantung kebiasaan. Maka carilah kebiasaan yang baik sebagai modal saat kita meninggal dunia. Terlebih makin niki bulan Rajab, seperti yang tiang bilang tadi, istighfar yang Nabi ajarkan kepada kita perbanyak ini. Dalam sehari semalam itu baca 70 kali paling kurang. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Coba. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghfirli. Berapa diamalkan sehari? 70 kali. InsyaAllah malam ini kita amalkan sambil kita mendoakan saudara-saudara kita. 70 kali dibaca. Apa fadilahnya? Pertama, orang-orang yang mengamalkan doa Rasulullah istighfar bulan Rajab dari Nabi ini, yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka dari api neraka, dan neraka tidak akan berani menyentuh tubuhnya walau kana wahidat asy-sya'r, meskipun sehelai rambut saja. Timak seurat bulu dan bani neraka niki ya sentuh-sentuh awak pelungguh ibu. Arak melet taman neraka. Melet ibu. Melem ni apa? Seminggu doang. Hah? Ada tiang jadi ke bani pelinggih baik sila. Hah? Oh, dia bani anda. Istighfar ini baca. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghfirli warhamni wa tub. Allahumma ghfirli. Itu kelebihan pertama. Tidak akan berani api neraka menyentuh tubuhnya meskipun sehelai rambut. Apalang solah-solah ibu. Tak sabar boleh ngaji mau lupa amalik. Okay. Yang kedua,
orang-orang yang banyak mengamalkan istighfar ini di bulan Rajab sebulan penuh nih. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala lam yamuthu, tidak akan mati mereka illa bil iman, kecuali meninggalnya dalam keadaan beriman kepada Allah, meninggal dalam keadaan husnul. Doa darah amin terus nih. Amin. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketiga, di yaumil akhir, lemak li akhirat, mereka adalah orang-orang yang pertama memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang, istighfar no. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Sekali lagi. warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli wa tub alayya. Berapa kali? 70 kali dalam sehari. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, kenapa Nabi anjurkan kita seperti ini? Yang pertama, berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan harta. Karena tidak semua orang yang bisa berjuang dengan jiwanya, tidak semua orang juga yang bisa berjuang dengan hartanya. Tapi kalau kita orang-orang yang seperti ini, minimal seberapa banyak pun yang kita punya, berjuanglah. Wajahidu bi amwalikum wa anfusakum fi sabilillah. Berjuanglah di jalan Allah, bi amwalikum, dengan hartamu, wa ampusikum, dan dengan jiwamu, dengan kepribadianmu, fi sabilillah, di jalan Allah. Karena apa? Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Kata Nabi, siapa orang-orang yang cinta, yang rindu untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pula lebih rindu, lebih cinta ingin berjumpa dengan mereka. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mana tandanya mereka yang rindu perjumpaan dengan Allah adalah ayyarda wa yarda rabbahu qabla ayyalqahu. Orang-orang yang dimaksudkan rindu, cinta, perjumpaan dengan Allah itu adalah mereka yang ridho kepada Allah sebelum mereka bertemu dengan Allah. Ndekman bedaitkan ke Allah, wahya reda juluan. Ridho yang bagaimana? Dia ridho terhadap segala takdir ketentuan Allah yang ada di dunia, maka Allah akan meridhoi mereka nanti di akhir. Sejak kapan keridhaan Allah itu akan bisa mulai dirasakan oleh seorang hamba? Sejak kita sakaratul maut, sejak kita akan meninggal dunia. Sejak ya temati ibu, wa ta'idab ridho Allah le dalam diri tiang pelungguh, maka sebelum dia meninggal diperlihatkan oleh Allah amal-amalnya, diperlihatkan oleh Allah kebaikan-kebaikannya, dan kebaikan itu akan menjadi wasilah untuk Allah menyelamatkan tiang pelungguh. Amin. Akan tetapi kata beliau, wa man karihallahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Siapa yang enggan, yang tidak mau, yang menjauh untuk bertemu dengan Allah, maka Allah juga tidak mau mendekat kepada mereka. Bebuktiin jamaah, lamun memang mula berharga dunia ini menurut Allah,
maka Allah tidak akan berikan dunia ini kepada orang-orang yang tidak menyembah kepadanya. Tidak akan. Makanya beda rahmannya Allah dengan rahimnya Allah. Rahman Allah itu diberikan di dunia kepada siapa? Kepada semua hamba Allah. Semua makhluk Allah diberikan oleh Allah apanya? Diberikan oleh Allah rahmannya. Sementara rahimnya Allah, Allah berikan dia nanti khusus kepada orang-orang yang menyembah Allah, orang-orang yang beriman. Rahim itu nanti Allah berikan khusus di akhirat. Makanya oleh karena itu jamaah, mudah-mudahan kita istiqomah di dalam mengerjakan kebaikan, di dalam mengerjakan amal soleh, dan mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi iman kita, Allah berkahi ilmu kita, hingga kita bertemu dengan Ramadan dengan ibadah yang terbaik, dan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat masuk bulan suci Ramadan dengan ibadah yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita doa, kita istighosah, kita tahlil untuk saudara-saudara kita nggih, mohon pelunggu sami panitia pira jaaraan 1000, 2000, 10.000 yang bawa nggih sak jauh. Arah jauh pelunggu? Alhamdulillah sak jauh doang. Lamun sandek jauh mangkin nggih bau timak pengajian mudi. Nah, tidak apa-apa. Nanti tetap kita akan kumpulkan dia, kita kirim dengan mudah-mudahan bisa 3 sampai 4 gelombang. Alhamdulillah satu gelombang pertama kemarin dari pondok sudah kita kirimkan. Makin gelombang kedua dari semua majelis taklim yang kita bina. Nggih. Pelunggu sami sanjau mangkin silahkan dikumpulkan, atau mungkin dika keliling pakai dus pira aja arah pelungguh nggih. Setuju? Yang bawa malam ini, kalau yang tidak bawa malam ini enggak apa-apa, nanti pada malam Rebo berikutnya untuk kita sambut tahun baru nggih, kita hadiahkan kepada saudara-saudara kita. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri, sallallahu Muhammad sallallahu wasallam, sallallahu Muhammad
alaih. Untuk yang belum malam niki, nanti bisa malam Rabu berikutnya, okay? Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan tiang juga mendadak informasikan Ustadz Amri, karena tiang informasikan Ustadz Amri tadi sore, tadi siang, karena tiang langsung tadi tumben ditelepon dari Aceh juga. Dan ditelepon dari Aceh informasikan bahwa alhamdulillah sumbangan yang kemarin sudah sampai, dan langsung dipakai berikan selimut untuk anak-anak dan obat-obatan. Alhamdulillahirabbil. Nah, langsung tiang tanya apa yang masih kurang. Jadi mereka jawab nih ke. Jadi mereka pingin sandal, kemudian pakaian, kemudian selimut, kemudian beras. Itu yang masih kekurangan saudara-saudara kita, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan dimudahkan rizki kita untuk kita bisa membantu kekurangan dari saudara-saudara kita. Untuk yang sudah meninggal dunia dari mereka, mudah-mudahan Allah hitung sebagai syahid di jalan Allah. Dan untuk yang hilang, mudah-mudahan juga kembali dalam pangkuan Allah dalam keadaan yang terbaik. Dan untuk yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah. Saudara-saudara kita diangkat ujian ini oleh Allah, dan Allah ganti dengan kehidupan yang lebih baik. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita baca istighfar Rajab 70 kali. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. 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 warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Allahumma ighfirli warhamni. Allahumma ighfirli warhamni wa tub. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab,
ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل منك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. في كل معنى ونفس عدد ما شاء الله. لا إله إلا 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 الله. إلا الله. لا إله 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 إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين بمنه وكرمه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila asanil hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila asanil hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila asanil hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa taqabbal hasanatihim wa kaffir sayyi'atihim warfa' darajatihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, di tempat yang mulia ini kami duduk ya Allah memohon kehadiran-Mu, bertawajuh menghadapkan diri kepadamu ya Allah untuk mengutarakan segala niat hajat dan keluh kesah kami padamu ya Allah ya Rabbana. Berikan kekuatan iman dan Islam, tauhid, ma'rifat kepada kami, kepada saudara-saudara kami yang Engkau landa musibah ya Allah, saudara-saudara kami yang berada di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara ya Allah. Kuatkan iman mereka, kuatkan tauhid mereka, kuatkan hati mereka ya Allah dengan bencana, dengan musibah yang menimpa mereka saat ini ya Allah. Ya Allah, jadikan syahid bagi mereka yang sudah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, jadikan syahid bagi saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, jadikan syahid bagi saudara-saudara kami yang tertimpa musibah yang meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah, berikan kesabaran, ketabahan, kekuatan iman bagi mereka ya Allah. Ya Allah, sampaikan apa permohonan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ringankan kesulitan mereka dan kesulitan kami ya Allah. Ya Allah, berikan ya Allah, gerakkan tangan-tangan kekasih-Mu, tangan-tangan hamba-hamba-Mu ya Allah yang memiliki kelebihan rizki dan harta untuk membantu mereka saudara-saudara kami yang tertimpa musibah ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir wa ilaikal nusyur. Ya Allah, jadikan musibah ini ya Allah menjadi kekuatan dalam iman mereka, begitu pun juga bagi kami ya Allah. Kami yang ada ini ya Allah, hindarkan kami dari segala bencana, segala musibah bala yang terjadi ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir wa ilaikal nusyur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.